Mengendalikan sebuah rasa atau mengendalikan perasaan kita. Mungkin ini bisa dikatakan tentang bagaimana kita mengolah perasaan kita sendiri saat kita berada di perasaan yang sebenarnya tidak ingin kita rasakan, di suatu keadaan yang mungkin membuat kamu sakit atau membuat kamu patah hati. Atau mungkin kamu pernah merasa udah move on, tapi ternyata kamu tuh belum move on. Hanya saja kamu udah terbiasa tanpanya, hingga perasaan itulah yang sebenarnya terbentuk. Kalau kamu ingin keluar dari suatu perasaan yang sebenarnya tidak pernah ingin kamu rasakan, mungkin kamu harus menciptakan suatu perasaan baru dan fokus pada perasaan yang ingin kamu rasakan. Mengendalikan rasa pun sama. Bagaimana agar tidak terus-terusan kepikiran tentang sesuatu yang tidak ingin kamu pikirkan? Bagaimana cara meredakan badai yang ada di pikiran kamu yang terus membuat kepala kamu itu terasa pusing? Sebenarnya jawabannya tuh cukup sederhana. Ya, temukanlah sesuatu yang lebih indah, hal yang lebih menakjubkan, kegiatan yang membuat kamu itu lebih bersemangat. Sesuatu yang membuat kamu itu suka untuk menjalaninya, hingga kamu akan lupa akan perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang tidak kamu inginkan. Misalnya, kamu fokus belajar, atau mungkin kamu menemukan hobi baru agar pikiran kamu teralihkan. Kadang kita itu mati-matian mengejar sesuatu yang hanya menyakiti diri kita sendiri. Akan lebih baik kamu mencoba untuk menyukai suatu hal yang baru yang akan membuat kamu itu hidup lebih baik lagi. Karena saat kamu menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan, maka yang tadinya menakjubkan akan menjadi hal yang biasa-biasa aja. Jadi memang suatu hal itu semuanya tergantung diri kita sendiri. Saat kita berada di perasaan sedih, ataupun kita berada di perasaan yang membahagiakan, itu tuh tergantung kita. Ada kalanya kita merasa sedih akan suatu kejadian, tapi menurut orang lain itu hal biasa aja. Dan memang orang yang tidak pernah mengalaminya tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya. Jadi, kalau kita itu berpikir atau membicarakan soal perasaan memang bukan suatu hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sederhana. Karena memang setiap orang itu punya perasaan masing-masing dari setiap masa lalu yang berbeda-beda juga. Tapi kalau kamu ingin keluar dari suatu perasaan yang selama ini membuat diri kamu tertekan, kamu harus coba untuk mengenali sebenarnya apa sih yang tidak kamu sukai, dan mulailah mencari apa yang kamu sukai. Setiap perasaan itu bukan tergantung bagaimana orang lain membuat kamu bahagia ataupun sakit, tapi bagaimana kamu menanggapi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kamu. Saat kamu ingin keluar dari rasa sakit, itu adalah suatu usaha yang harus kamu lakukan. Bertahan dengan rasa sakit itu juga menjadi pilihan dalam hidup kamu sendiri. Kalau kamu benar-benar ingin keluar, maka belajarlah untuk benar-benar menerima suatu rasa sakit itu terlebih dahulu. Karena saat kamu terus-terusan menolak rasa sakitnya, maka kamu hanya akan terus fokus di sana. Menurut aku mungkin lebih baik awalnya menerima dulu rasa sakitnya dan menyadari memang ini rasa sakit yang harus diterima terlebih dahulu. Setelah itu kamu harus berusaha untuk bangkit, mencoba mencari apa yang kamu sukai, mencari hobi baru yang akan mengalihkan diri kamu ke hal yang baru kamu sukai. Kalau kamu terus-terus menolak rasa sakit itu, yang ada kamu hanya akan fokus di sana.
Contohnya kayak kalau kamu mau move on, kamu ingin melupakan seseorang, yang ada kamu gak akan lupa, kamu akan terus-terusan keingatan tentang dia. Maka apa yang harus pertama dilakukan, yaitu sadar bahwa memang kamu dan dia udah gak bersama. Mungkin menerima kenyataan itu sakit kan, tapi memang itu yang harus dilakukan. Saat kamu udah tahu bahwa ini tuh sakit, tapi kamu gak boleh terus-terusan ada di sini. Nah, pada saat itu pikiran kamu akan mencari cara bagaimana kamu harus bisa mengalihkan diri kamu sendiri. Mau sebanyak apapun motivasi yang kamu baca ataupun kamu dengar, kalau diri kamu sendiri itu gak mau bergerak, itu hanya akan menjadi suatu hal yang percuma menurut aku. Jadi kalau ngomongin tentang pengendalian perasaan, mengendalikan diri, cobalah untuk lebih lagi dalam mengerti tentang diri kamu sendiri dulu. Apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, perasaan seperti apa yang ingin kamu rasakan. Sebenarnya juga antara kesedihan dan kebahagiaan itu adalah suatu hal yang silih berganti. Bagaimana kamu bisa merasa bahagia sedangkan kamu tidak pernah merasakan sedih? Terus bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedih kalau kamu tidak pernah merasakan yang namanya bahagia? Jadi perasaan-perasaan seperti itu memang awalnya memang harus kamu terima dulu. Karena orang tidak mungkin bahagia terus ataupun sedih terus. Seperti musim gak mungkin panas terus ataupun hujan terus seperti itu. Cobalah untuk lebih mengerti lagi tentang diri kamu sendiri. Saat kamu ingin keluar dari perasaan yang buruk ke perasaan yang lebih baik, tarik nafas, tenangkan diri kamu, sadari bahwa memang saat ini kamu memang sedang bersedih. Tapi kesedihan ini tidak akan lama. Kamu hanya perlu menerima hari ini dan besok kamu harus mulai lagi untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki.